kita sampaikan selamat pagi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama di sini perkenalkan, saya Olivia selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini selama beberapa jam ke depan. Saya mau infoin bahwa dalam webinar kita hari ini terdapat beberapa sesi di mana nanti setelah pemaparan materi dari narasumber hebat kita, nanti kita akan membuka sesi Q&A. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan, boleh disampaikan di akhir dari penyampaian materi. Nanti boleh melalui kolom chat, menyertakan nama dan juga asalnya dari mana, atau bisa juga nanti di raise hand, nanti akan saya bantu untuk infokan ke narasumber, lalu nanti teman-teman semua bisa langsung on mic. Kemudian setelah sesi Q&A, kita tentunya ada sesi sponsorship nanti akan dipandu oleh kami tim Yapindo. Dan untuk setelah sesi sponsorship, kita ada sesi games. Nah, di games ini mungkin perlu teman-teman catat bahwa nanti ada door prize-nya buat salah satu orang pemenang. Jadi mungkin dari sekarang kalau ada info-info yang disampaikan, boleh dicatat, boleh diperhatiin. Barangkali itu bisa masuk nanti di pertanyaan dari games kita pada pagi hari ini. Setelah games mungkin nanti di akhir-akhir saya akan memberikan sertifikat dan mungkin itu saja untuk agenda kita pada pagi hari ini, dan saya akan menginfokan sedikit terus untuk acara kita pada pagi hari ini, di mana selama acara ini berlangsung, teman-teman semua diharapkan untuk tetap menyalakan kameranya serta juga menonaktifkan mikrofon. Kenapa? Agar supaya penyampaian materi dari narasumber kita ini tidak terganggu. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk tetap menyalakan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon ya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa nanti sesi Q&A akan diadakan di akhir dari penyampaian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa sih narasumber hebat kita pada pagi hari ini? Jadi hari ini kita kedatangan namanya Ibu Emi Oktaviani. Beliau ini sarjana farmasi, magister farmasi klinis. Beliau ini juga lahir di Ketapang pada tanggal 25 Oktober 1911. Kemudian pendidikan terakhirnya ini S2 Farmasi Klinik di UGM Yogyakarta. Dan sekarang beliau ini bekerja sebagai dosen program studi farmasi di FMIPA Univ Pakuan. Mungkin kita menyapa terlebih dahulu Ibu Emi, apa sudah bergabung Ibu? Ya, sudah. Selamat pagi semuanya, Mbak Olive. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga semua selalu sehat ya. Amin. Gimana Ibu, Ibu udah ready banget nih untuk menyampaikan materi kita? Sudah. Udah ya? Oke. Sudah siap ya. Oke, untuk itu selanjutnya mungkin langsung saya serahkan kepada Ibu Emi untuk waktu dan tempat, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olive. Izin share screen. Sebentar. Oke. Sudah nampak di layar belum, Mbak Olive? Sudah Ibu, sudah ada di layar saya. Oke. Suara saya terdengar jelas ya Mbak, soalnya saya nggak pakai headset. Headsetnya lagi bermasalah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Baik, mudah-mudahan terdengar jelas semuanya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Olive dan Yapindo serta rekan-rekan semua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang materi kita hari ini. Saya bukan yang paling pakar, tetapi hanya ingin berbagi saja, sharing. Jadi semisal nanti ada pertanyaan, ada masukan gitu ya, silahkan kita sama-sama sharing. Nah, jika memang ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan di akhir. Saya akan memaparkan sedikit
hari ini tentang therapeutic drug monitoring. Kalau di rumah sakit dikenal dengan pemantauan kadar obat di dalam darah. Sebenarnya materi ini itu tidak cukup hanya 1 atau 2 jam. Jadi harus diambil bahkan 2 atau 3 semester karena materinya banyak sekali yang berhubungan dengan pemantauan kadar obat di dalam darah, atau yang lebih kerennya namanya adalah TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Nah, judul di depan ini kan tertulis aplikasi Therapeutic Drug Monitoring dalam rangka individualisasi dosis obat. Kenapa individual? Karena ya memang tujuan utama dari TDM adalah individualisasi dosis. Nanti kita lihat bersama. Saya pakai laser, pointer, semoga kelihatan. Oh iya, saya dari bagian farmakologi dan farmasi klinik di Universitas Pakuan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ada yang main ke Pakuan gitu ya, atau mau penelitian, kolaborasi, bisa menghubungi saya. Kontak saya juga ada di Apindo. Nah, kita masuk. Nah, kenapa ya? Pertama-tama kok saya bahasnya farmakokinetik dulu. Jadi pemantauan kadar obat di dalam darah atau yang lebih keren dikenal dengan nama TDM itu berasal dari ilmu farmakokinetik. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pastinya kalau di sini kan ya farmasi semua mungkin pasti sudah familiar dengan yang namanya farmakokinetik. Nah, farmakokinetik itu kan adalah suatu ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh, ya kan ya, transport proses. Jadi proses transport dari obat dan other xenobiotik di dalam tubuh. Jadi bagaimana sih transportasi dari obat untuk bisa masuk ke dalam tubuh? Yang mana dikenal dengan 4 poin utama kan ya, kalau di farmakokinetik ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ada ekskresi atau eliminasi yang terdiri dari metabolisme dan ekskresi. Nah, berawal dari ilmu farmakokinetik ini kan belajar bagaimana sih proses transportasi dari obat untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, ada cabangnya. Setelah kita belajar farmakokinetik, kita belajar clinical farmakokinetik. Apa sih yang dipelajari di clinical farmakokinetik? Clinical farmakokinetik itu mempelajari tentang necessary to understand fully features of the drug. Jadi, komponen dari obat dan bagaimana interindividual differences. Sebenarnya ini yang jadi utamanya, yaitu mempelajari bagaimana keberagaman antar individu dalam menghasilkan efek terapeutik dan efek toksik. Nah, jadi kalau tadi kita belajar farmakokinetik itu, kita belajar dasarnya, belajar dasar bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam tubuh, nasibnya di dalam tubuh itu seperti apa. Nah, kalau clinical pharmacokinetics, kita belajar ke individunya. Jadi bagaimana aspek farmakokinetik itu terjadi atau berlangsung pada individunya langsung. Yang mana antar individu itu punya perbedaan yang sangat variatif gitu, yang sangat beragam. Interindividual differences. Jadi antara saya dengan Mbak Olive, dengan yang lain misalnya, pasti punya perbedaan kan ya, dari sisi misalnya fungsi organnya dan yang lain, aliran darahnya, dari usia saja sudah berbeda, berat badan, tinggi badan, yang lain. Nah, dari situlah dinamakan dengan interindividual differences, yang mana interindividual differences ini nanti akan menghasilkan efek terapi dan bahkan efek toksik yang berbeda. Jadi misalnya saya minum obat 500 mg paracetamol, dengan Mbak Olive minum paracetamol sama dosisnya 500 mg, belum tentu respon efek terapinya, respon terapeutiknya yang dihasilkan itu sama antara saya dengan Mbak Olive atau dengan rekan-rekan sekalian. Walaupun dosis dan obatnya sama, ya sama-sama obat generik, mungkin perusahaan industrinya sama, gitu, komponen isinya juga sama, tapi tetap bisa menghasilkan respon terapeutik yang berbeda atau bahkan efek toksik yang berbeda. Gitu. Kok di saya tidak terjadi efek toksik setelah saya minum lebih dari 2000 mg gitu ya, atau bahkan lebih dari 4000 mg, tapi kok di pasien yang lain atau individu yang lain tidak terjadi apa-apa.
atau efek toksiknya gejalanya berbeda. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu farmakokinetik klinis. Nah, ilmu farmakokinetik klinis ini lah yang di dalamnya ada yang namanya pemantauan kadar obat di dalam darah. Jadi salah satu aspeknya adalah mempelajari TDM. Kita mempelajari bagaimana sih cara kita memberikan dosis, ya, regimen dosis terbaik untuk pasien untuk bisa menghasilkan efek terapi yang optimal dengan menurunkan resiko efek toksik. Nah, jadi dengan kita melihat kadar obat di dalam darah, gitu ya. Nanti kita lihat kenapa harus di dalam darah, kenapa enggak misalnya di urin, gitu ya, atau di saliva dan yang lain. Saya lanjut, kita masuk ke tujuan dari TDM itu buat apa ya? Tujuan dari TDM adalah untuk kita menjamin bahwa efek terapi yang dihasilkan itu optimal dan aman, safe and effective therapeutic management of a drugs in an individual patient. Jadi kita mau antar individu ini walaupun dengan obat yang sama, dosis yang sama, efeknya tetap optimal untuk pasien tersebut dan aman. Nah, primary goals of clinical pharmacokinetics adalah menjamin efikasi dan menurunkan toksisitas dari obat yang digunakan oleh pasien. Jadi ya memang tujuan utama farmasi karena diekspor dalam bidang obat, maka obat yang diberikan ya harus aman dan efektif, kan gitu. Tapi tidak sekedar hanya efektif, dengan dia rasional, dia akan memberikan efek yang optimal, efektif, dan dia juga akan aman. Nah, salah satu tujuan TDM adalah untuk menjamin itu. Saya lanjutkan. Harapannya dengan melakukan TDM apa ya? Ada 4. Yang pertama, ketercapaian efek terapinya meningkat. Efek samping dan toksiknya lebih jarang terjadi. Kondisi penyakitnya lebih terkontrol. Jadi, efek terapinya lebih meningkat, gitu ya. Dengan regimen dosis yang diberikan. Kalau kita bicara regimen dosis kan terdiri dari kekuatan dari obatnya berapa dan diberikan dengan interval waktu berapa. Misalnya 500 mg dengan interval waktu tiap 8 jam. Nah, itu regimen dosis. Dan meningkatkan efek terapi serta pastinya dengan harapan menurunkan efek samping dan bahkan toksisitasnya jarang terjadi. Kondisi pasien, kondisi penyakitnya, kondisi klinis pasiennya juga lebih terkontrol. Misalnya pada kasus epilepsi, sehingga pasiennya tidak sering ini lagi kambuh gitu, seizure-nya atau kejang-kejangnya dengan terapi yang optimal tadi. Keluhan pasiennya berkurang, jadi kan sering ya kalau pasien diberikan obat terus kok nambah lagi ya keluhannya, kok nambah lagi. Nah, harapannya dengan melakukan TDM, kita dapat regimen dosis yang paling optimal buat pasien. Nah, keluhan pasiennya bisa berkurang. Lama tinggal di rumah sakitnya lebih pendek, length of stay di rumah sakitnya lebih pendek, dan biaya pengobatan pasti berpengaruh dong kalau misalnya lama tinggalnya lebih singkat gitu ya, obat yang diberikan juga tidak banyak, maka biaya berpengaruh. Saya lanjutkan. Penetapan dosis obat dilakukan secara empirik. Nah, tadi tentang ilmu-ilmu yang mendasari tujuan-tujuan dari TDM, begitu ya, dan harapan. Nah, sekarang masuk ke penetapan dosis. Jadi, yang berlangsung selama ini adalah penetapan dosis itu, regimen dosis, itu dilakukan secara empirik. Artinya, paradigma one dose for all, satu obat gitu ya, satu dosis untuk semua kondisi pasien, apapun kondisinya, atau kondisi yang mirip-mirip. Misalnya pasiennya pneumonia yang CAP. Pneumonia itu kan ada CAP, community acquired pneumonia, ada ventilator acquired pneumonia gitu ya, ada VAP, ada CAP. Nah, ada yang aspiration pneumonia. Nah, misalnya pasiennya CAP, community acquired pneumonia, terus pasiennya
ada 3 nih dengan kondisi penyakit utama yang sama. Tetapi ternyata dari ketiga pasien punya komplikasi atau komorbid atau penyakit penyerta yang berbeda pula. Yang satu ada gangguan fungsi ginjalnya, yang satu ada gangguan fungsi hati, dan bahkan yang satunya mungkin tidak ada sama sekali. Nah, pastinya kondisi yang berbeda tersebut diharapkan regimen dosis obat dan bahkan jenis obatnya pun kadang berbeda, ya kan? Nah, dari jenis obat yang berbeda dan regimen dosis yang berbeda, diharapkan ya efeknya tetap tercapai, tetapi dikondisikan dengan kondisi klinis masing-masing pasien. Nah, selama ini mungkin dulu pemberian regimen dosis itu one dose for all. Tapi sekarang kita sudah mulai pemberian dosis obat itu menyesuaikan pastinya dengan kondisi klinis pasien. Kalau misalnya kondisi pasien diharuskan dosisnya penyesuaian, 2014 harus dilakukan penyesuaian dosis, maka ya pasti dilakukan penyesuaian dosis. Tinggal penyesuaian dosis yang dilakukan itu dengan metode apa. Nah, itu termasuk dengan dosis secara empirik. Selain itu, dosis secara empirik itu adalah misalnya kita kan menentukan dosis, misalnya parastamol itu dosis lazimnya sekian. Itu berasal dari salah satunya adalah profil farmakokinetik dari parastamol. Nah, dari beberapa studi begitu ya, dari beberapa jenis subjek penelitian, dari beberapa referensi gitu ya dari seluruh dunia, penelitian-penelitian terkait dengan profil farmakokinetik parastamol, itu nanti akan ditentukan berapa sih indeks terapeutiknya, lalu berapa sih volume distribusinya, berapa sih clearance-nya gitu ya, dan berapa sih waktu paruh eliminasi obat tersebut. Nah, secara umum populasi yang ada dari hasil-hasil penelitian, dan kebanyakan penelitian yang ada itu pada ras tertentu, misalnya ras Kaukasia. Nah, kita sebagai yang bukan ras Kaukasia, ya masyarakat Indonesia, ya sebenarnya juga harus punya profil farmakokinetik yang khusus untuk ras di kita. Indonesia kan punya suku dan ras yang berbeda-beda, pasti variatif, maka studinya harus ke sana sebenarnya. Nah, tujuan dari TDM itu adalah mengarah ke sana. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi, ya berhubungan dengan farmakokinetik klinis tadi, lalu juga nanti dibarengi dengan farmakodinamik dan farmakogenetik, maka mengarah ke sana. Jadi kita akan punya profil sendiri, gitu ya, profil sesuai dengan suku dan ras kita. Karena kan respon terapi itu dipengaruhi oleh ras salah satunya. Nanti di belakang ada. Nah, di sini di gambar ini jelas bahwa obat pada pasien dengan segala prosesnya, termasuk proses ATME tadi, akan memberikan efek 3 ini. Jadi, yang mana yang akan muncul pada pasien? Toksikkah, masuk rentang terapeutiknya, atau subterapeutiknya? Gitu ya, atau subterapeutik. Nanti kita lihat ke belakang. Lalu ini masih gambar yang sama, serupa seperti tadi. Coba Anda lihat kurva ini. Ini kan kurva ini kan ada A, B, dan C. Ada warna biru, warna merah, dan warna hijau. Kok bisa beda-beda ya? Konsentrasi versus waktu. Jadi sumbu X ini adalah waktu, sumbu Y ini adalah konsentrasi obat di dalam darah pada setiap waktunya. Ketika diambil titik-titik pada waktu-waktu ini, terlihatlah konsentrasi obatnya atau kadar obat di dalam darah. Nah, di dalam darah terlihat bahwa ini kok ada 3 model ya. Ini pada same drug and same dose. Jadi obatnya sama dan dosisnya sama. Jadi A, B, dan C bisa berbeda. Gitu ya, kok ada yang A, ada yang B, ada yang kenapa nggak semuanya A, kenapa tidak semuanya B gitu. Ternyata dari sini saja terlihat adanya variasi gitu ya, yang interindividual differences tadi. Nah, dari kurva ABC ini nanti akan bisa diterjemahkan mana yang masuk ke golongan resiko toksik, atau dia sudah masuk rentang terapeutik,
atau dia subterapeutik, gitu ya. Nah, dari tadi saya berbicara tentang rentang terapeutik gitu ya, toksik dan subterapeutik. Jadi obat itu memberikan respon, memberikan efek. Kalau karena kita sekarang hari ini belajar tentang farmakokinetics ya, garis besarnya, karena berhubungan dengan TDM tadi, karena prinsip dasarnya Anda harus paham farmakokinetik. Yang dimaksud dengan range terapeutik atau jendela terapi atau indeks terapeutik sama saja istilahnya. Itu adalah batas keamanan suatu obat. Batas keamanan suatu obat yang ditandai dengan jarak range rentang antara MEC dan MTC. Jadi ini kan tadi kurvanya ya, sumbu X itu adalah waktu, sumbu Y adalah kadarnya, kadar obat di dalam darah. Nah, pada suatu saat dia akan mencapai kadar maksimum dari obat tersebut pada waktu maksimum. Nah, disitulah juga terdapat therapeutic range atau jendela terapi, batas keamanan suatu obat. Jadi range antara rentang dari MEC dan MTC. MEC itu apa ya? MEC itu adalah minimum effective concentration atau konsentrasi minimum obat memberikan efek terapi. Kalau MTC adalah minimum toxic concentration, artinya konsentrasi minimum obat dapat memberikan efek toksik. Jadi ini batas minimum toksik, ini batas minimum untuk memberikan efek. Kalau obat itu tercapai efek terapinya dan aman, maka dia akan berada di antara MEC dan MTC. Itu yang dinamakan dengan masuk indeks terapeutik atau masuk ke dalam range terapeutik. Tetapi kalau dia berada di bawah nilai minimum effective concentration, maka dia subterapeutik. Ya kan ini minimum dia harus di sini. Tapi kok dia berada di bawahnya? Nah, karena dia berada di bawahnya, ini coba saya pakai pensil bisa. Karena dia berada di bawahnya di sini, maka itu dinamakan subterapeutik. Artinya dia tidak memberikan efek gitu ya. Subterapeutik di bawah MEC. Wong ini kan harus minimum ya, mencapai minimum dulu baru dia bisa berefek. Nah, kalau dia di atas di sini, ya dia sudah melewati minimum toksik. Melewati lagi, maka dia lebih tinggi resiko toksik. Maka obat itu harus berada di dalam therapeutic range-nya. Begitu ya. Nah, therapeutic range itu ada dua. Ada yang therapeutic range-nya lebar sekali, ada yang sempit. Ada yang lebar range-nya, ada yang sempit. Kalau yang sempit itu biasanya obat digoxin, ya, phenytoin, asam valproat, gentamisin, antibiotik aminoglikosida, nah itu sempit. Dosis pustaka, ya kan selama ini kita pakainya dosis pustaka ya yang ada di literatur. Terkadang tidak diketahui apakah dosis tersebut merupakan rata-rata atau nilai tengah dari suatu populasi. Ya kan ya, tadi seperti yang saya cerita, di mana hasilnya bisa saja sangat tidak akurat dalam menghasilkan efek. Pada awal pemberian biasanya diberikan dosis empiris dulu dan perlu penyesuaian lebih lanjut jika efek yang diharapkan tidak tercapai. Salah satunya ya perlu penyesuaian ini ya salah satunya dengan TDM tadi. Nah, kadar obat di dalam darah merupakan suruget yang lebih tepat menggambarkan efek dibanding dengan dosis. Jadi kalau kita melakukan TDM, itu menggambarkan respon terapinya gimana sih gitu ya. Dibandingkan dosisnya gimana gitu ya. Dosis harus kita hitung lagi dari konsentrasi dan setiap waktu tadi, kita bisa menginterpretasikan efeknya, lalu dibandingkan dengan kita gunakan untuk menyesuaikan dosisnya. Maka kisar terapeutik merupakan kunci utama dan dapat dijadikan acuan dalam terapi. Makanya kita harus tahu therapeutic range-nya dulu, gitu ya. Lanjut.
ini adalah langkah individualisasi regimen dosis. Kita rancang dosis awal, kita tetapkan nilai farmakokinetiknya, dan kita sesuaikan nilai farmakokinetiknya dengan kondisi pasiennya. Jadi, kita biasanya gunakan regimen awal, dosis awal itu menggunakan literatur dulu. Dari literatur, data-data literatur kita hitung lagi dengan kondisi pasiennya, gitu ya. Tapi dilihat dulu kondisi pasiennya seperti apa. Bagaimana cara kita menghitung nilai farmakokinetik untuk pasien kita, ya kan? Karena kan kita mengambil dari literatur tadi, nggak mungkin, belum tentu sama kondisinya dengan pasien yang akan kita terapi, kita berikan obat. Nah, kita bisa tetapkan nilai farmakokinetiknya ya dengan mengukur kadar obatnya di dalam darah. Gitu ya, ya salah satunya dengan TDM tadi. Nah, dengan kita melakukan TDM, kita ambil sampel darahnya pada waktu yang tepat, pastinya sesudah pasien itu diberikan obat, lalu kita sampling gitu ya, kita ambil darahnya, kita cek kadar obatnya bagaimana, lalu setelah itu kita akan tahu bagaimana nilai farmakokinetik untuk obat tersebut gitu ya, dengan kondisi pasien yang tersebut yang sama. Lalu nanti dengan seringnya melakukan TDM pada beberapa kondisi pasien nanti akan ditemukan profil nilai farmakokinetik khusus untuk populasi Indonesia. Nah, semoga bisa sampai ke sana. Sehingga harapannya dengan nilai yang khusus populasi Indonesia, harapannya efek terapinya akan sangat meningkat gitu ya, ketercapaiannya, dan toksik bisa ditekan sekali. Efek samping, toksisitas, ya, adverse drug reaction, dan yang lain. Penyesuaian nilai farmakokinetik. Setelah kita dapat nilai untuk populasi tadi, ya karena populasi Indonesia, maka ketika ada muncul kondisi yang berbeda dengan nilai yang sudah kita dapatkan, tapi itu untuk populasi kita, populasi Indonesia, maka kita bisa lakukan adjustment dose gitu ya, sesuaikan lagi dengan kondisi pasiennya. Dan dengan TDM lagi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam regimen dosis. Nah, seperti aktivitas toksisitasnya, farmakokinetiknya, atmonya tadi, faktor klinisnya, ya kan ya, manajemen terapinya, kapan dia diberikan obat, rutenya, dosisnya, bentuk sediaannya, dan yang lain, serta kondisi klinis pasiennya, riwayat penyakitnya, ya komplikasi, dan yang lain. Dan other factors. Nah, dari semua ini, dari keempat inilah yang memunculkan adanya inter-individual differences. Karena pasien itu sangat beragam sekali. Kalau di lapangan, pasien tidak bisa kita samakan gitu ya. Mereka punya kondisi yang sangat variatif. Nah, itu yang dinamakan dengan inter-individual differences. Belum lagi dari farmakokinetiknya. Ketika pasien yang obesitas dengan yang tidak obesitas, maka farmakokinetiknya berbeda. Antara pasien yang punya gangguan fungsi ginjal dengan yang tidak punya gangguan fungsi ginjal, farmakokinetiknya berbeda. Gitu, ya. Inilah satu tujuan purpose to individual dose. Ya. Berikutnya, nah ini hanya saya berikan gambaran saja. Ini menarik ya gambar ini. Ini tadi sumbu Y adalah konsentrasi, ya. Ini adalah dosisnya. Dosisnya sama. Dosisnya 100 mg. Tapi ternyata ada yang konsentrasinya tinggi sekali, sampai 25. Ada yang bahkan rendah sekali. Di rata-rata lumayan banyak, tapi ada yang terjun jauh ke atas gitu. Jadi, meskipun dosisnya sama, ternyata benar-benar bervariasi gitu ya, bervariatif gitu. Hasil respon terapi itu. Sehingga makanya butuh ya tadi, individual dose. Nah, ini adalah sumber kok bisa bervariasi ya, gitu ya, responnya. Kok ada inter-individual differences ya? Ya banyak. Bisa dipengaruhi dosisnya, dosis nggak masalah Bu, sama, oke, sediaannya, rutenya, viralitasnya, bioavailability-nya,
ya first pass effect-nya, non-linearitas farmakokinetiknya. Kalau kita belajar farmakokinetika ada farmakokinetik linear dan non-linear. Saya nggak bakal bahas di sini. Usia, berat badan, ya jenis kelamin, kehamilan, genetik, ras, dan banyak sekali. Dan termasuk interaksi obat antara obat dan obat dengan obat tradisional, obat bahan alam, ya makanan, minuman, asap tembakau, polutan, dan kapan kita memberikan obatnya. Apalagi kalau obatnya kombinasi atau beberapa udah kombinasi obatnya banyak lagi. Itu akan memberikan efek yang berbeda. Nah, efek yang berbeda itu nanti akan bisa menyesuaikan nilai farmakokinetiknya yang terdiri dari variabel. Ini parameter farmakokinetik ya namanya. Saya harap sudah familiar. Parameter farmakokinetik itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, parameter farmakokinetik itu ya terdiri dari ini, kecepatan absorpsinya, kecepatan eliminasi obat, volume distribusi, ya, lalu area under curve, clearance, ya, dan waktu paruh eliminasi atau waktu paruh absorpsi. Nah, kita masuk ke sini. So, kapan TDM itu diperlukan dan mengapa? Penetapan dosis obat menggunakan subjek Kaukasia, ya beda dengan kita, sehingga kita butuh profil untuk kita sendiri gitu. Faktor faal dan biokimia dari ras Kaukasia itu beda dengan subjek Indonesia, sehingga farmakodinamik dan kinetiknya serta respon obatnya pasti berbeda. Faktor obat dari sisi toksiknya, farmakokinetik ada yang non-linear lah. Kalau non-linear itu berbeda dengan yang linear. Pada dosis terapi, faktor internal dan eksternal berpengaruh dan pasien tidak sembuh walaupun dosisnya udah benar gitu ya, sudah tepat. Nah, itu kondisi inilah yang mengapa kita perlu TDM. Lalu berikutnya, kapan diperlukan TDM? Diperlukan kalau misalnya ada obat toksik. Jadi ada 3 poin untuk kita bisa menentukan dia TDM atau tidak untuk saat ini, yaitu yang pertama dari sisi pasiennya, lalu dari sisi obatnya dan diagnosanya. Gitu ya, obatnya kriteria seperti apa, kondisi pasiennya, apakah dia negatif responnya atau positif. Kalau positif harusnya kan sudah berikan efek terapi. Jadi sebenarnya tidak diperlukan TDM. Tapi kalau misalnya responnya negatif, maka perlu dilakukan TDM. Nah, obat-obat yang toksik, kisar terapeutik sempit, kisar terapeutiknya belum ditemukan. Nah, salah satunya tadi untuk individual dose tadi, respon negatif, efek terapinya tidak tercapai atau dicurigai tidak tercapai, dan efek toksiknya malah terjadi, khususnya pada dosis kecil. Kok muncul efek terapinya? Jadi dari sisi obatnya, dari sisi pasiennya, ya, dan diagnosa penyulitnya apa? Nanti kita lihat di belakang. Lalu berikutnya, faktor pasien. Nah, dilihat terdapat variabilitas yang besar antar pasien dalam ATME, seperti faktor internal. Jadi faktor pasien itu ada internal dan eksternal, gitu ya. Kalau yang internal itu jenis kelamin, kehamilan, hamil atau tidak, sedang menyusui atau tidak, berat badannya, genetiknya, begitu ya, dan penyakit yang menyertai pasien. Jadi kalau misalnya obatnya sudah terpenuhi dan secara nilai profil farmakokinetik juga diperlukan untuk TDM, respon pasiennya juga masih negatif dan punya penyulit seperti faktor internal ini, misalnya pasiennya punya gangguan fungsi ginjal gitu ya, maka perlu untuk dilakukan TDM. Begitu. Faktor eksternal seperti pasiennya dapat obat sintetik yang lain ya, kombinasi atau dia polifarmasi, multidrug gitu ya. Makanan, sayuran, buah-buahan, bumbu masak ya berpengaruh juga. Minuman yang sedang dikonsumsi, polutan, ketinggian, dan diurnal nokturnal saat pemberian obat versus timbulnya gejala penyakit. Nah, polifarmasi juga berpengaruh ya dalam farmakokinetik, sehingga butuh untuk kadang-kadang TDM, tapi kembali lagi dengan
prinsip 3 tadi, ya obatnya, dosis, dan kondisi pasiennya, dan penyakit yang menyertai. Polifarmasi itu adalah penggunaan multiple obat gitu ya. Obat lebih dari kalau dari referensi yang saya baca lebih dari sama dengan 5. Bukan lebih dari sama dengan, lebih dari 5. Nah, the term is used when too many form of medication are used by a patient. Jadi obatnya itu banyak gitu ya digunakan pasien, atau kadang-kadang iya sesuai indikasi obatnya tapi terlalu banyak, atau kemudian obatnya may not be evidence based, tidak menggunakan evidence based medicine. Ya kan, kita memberikan obat harus menyesuaikan evidence based medicine. Nah, dengan adanya polifarmasi dapat meningkatkan risiko adverse drug reaction, ya, meningkatkan risiko toksisitas dan meningkatkan cost-nya, biayanya, sehingga butuh adanya TDM. Nah, kita lihat kasus ini. Ini adalah kasus ya, pasiennya pakai teofilin, tapi pasiennya punya 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama cystic fibrosis dengan yang akut viral respiratory illness. Nah, cystic fibrosis pada usia 14-28 tahun, dan fever associated with acute viral respiratory illness-nya 9-15 tahun. Ternyata clearance itu adalah jumlah bersihan obat dalam satuan waktu, dalam satuan waktunya. Jadi jumlah obat yang dibersihkan per satuan waktu. Kalau waktu paru eliminasi, berapa jumlah obat yang dieliminasikan? 50%-nya. Nah, ternyata padahal dia sama-sama pakai phenytoin ya, tapi kondisi penyakit yang menyertai pasien berbeda, maka clearance dan waktu paru eliminasinya berbeda. NR ini no report, jadi tidak ada penjelasan mengenai clearance, tapi kalau dari waktu paru eliminasinya kelihatan, gitu ya, malah lebih besar pada yang fever associated with acute viral respiratory illness-nya. Jadi kalau yang cystic fibrosis 6 jam, waktu yang diperlukan untuk mengeliminasikan 50%-nya, kalau pada fever associated with acute viral respiratory illness itu 7 jam, jadi lebih lama. Nah, jadi berpengaruh. Contoh lain, masih pakai theophylline, tapi karakteristiknya beda juga. Ada 3, ada pasien yang sirosis. Sirosis itu adalah gangguan fungsi hati kronis, ya, chronic liver disease. Ada akut hepatitis dan kolestasis. Kolestasis itu gangguan empedu. Nah, dilihat clearance dan waktu paru eliminasinya sangat berbeda. Pada sirosis, 32 jam nih waktu setengah eliminasinya. Kalau clearance-nya yang paling besar adalah pada gangguan empedu. Nah, jadi 0,65. Nah, ini menunjukkan adanya interindividual tadi ya, variasi respon tadi. Kalau dari sisi penyakit penyertanya berbeda dari kondisi pasien. Nah, bagaimana melakukan TDM? Ketika kita sudah menentukan, oh inilah diagnosanya, obatnya yang akan saya TDM, yang akan kita TDM, yang akan tim TDM, ya, sudah ada kondisinya, sudah memenuhi kondisi pasiennya, begitu ya, dan yang lain obatnya sudah dipilih, maka kita rancang dosisnya dulu. Ya, kita dosis schedule is designed to reach a target plasma concentration. Lalu obat itu kan diberikan ya ke pasien, lalu obatnya diberikan kepada pasien, lalu kita lihat responnya, ternyata responnya masih negatif. Kalau responnya negatif, maka kita lakukan TDM dengan kita sampling. Ya, kita lakukan sampling, kita ambil darah. Kenapa ya menggunakannya darah? Sebenarnya adalah bisa menggunakan sampel biologis, darah, urin, saliva, dan yang lain. Tetapi memang yang paling umum adalah darah. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mungkin akan ditemukan metode lain gitu ya, cairan-cairan lain yang mungkin tidak hanya darah, urin dalam jumlah yang sedikit, atau sekarang sudah ada darah yang dibekukan begitu ya, sehingga mempermudah untuk farmasi bisa melakukan TDM, atau dengan menyederhanakan metode sehingga mempermudah kita untuk sering melakukan TDM. Karena sekarang kendala melakukan TDM itu adalah satu,
sumber dayanya ya yang bisa dan paham melakukan TDM, serta yang berpengaruh adalah instrumennya, sarana prasarana. Karena berhubungan dengan biaya, gitu ya. Berikutnya adalah ketika sudah dilakukan TDM, kita sampling, gitu ya, kita baca konsentrasi obat di dalam darahnya versus waktu, kita baca, kita interpretasikan bagaimana nih hasilnya. Oh, ternyata pasiennya toksik, gitu ya, dari melewati MTC tadi, minimum toxic concentration. Maka kita rancang lagi dosisnya, lalu kita berikan ke pasien, kita lihat monitor responnya bagaimana. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail sekali karena waktunya tidak cukup. Nah, secara umum seperti itu. Lalu setelah itu bagaimana cara kita menilai? Apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah 4 ini. Kadarnya, baik bebas dan terikat, kadar obatnya tadi, konsentrasi obat di dalam darah, parameter normal misalnya tadi VD, clearance, waktu paru eliminasi yang di kondisi tidak sirosis, misalnya kebetulan pasien sirosis yang di TDM, itu bagaimana? Terus rentang terapetik obat tersebut dilihat di pustaka gitu ya, kita cari rentang terapetik obat tersebut, lalu konsentrasi puncak, konsentrasi minimum, palung itu minimum, dan rata-rata dari obat tersebut pada pasien yang kita TDM. Kalau misalnya lebih tinggi, maka ada beberapa faktor yang dicurigai. Jangan-jangan kepatuhannya rendah, jangan-jangan salah dosis, jangan-jangan salah produk, dan yang lain. Kalau konsentrasinya sudah oke, tapi tidak ada respon, berarti kan subterapeutik tadi ya, maka jangan-jangan ini kepekaannya berubah atau ada interaksi. Jadi ini hanya salah beberapa saja gitu loh, yang bisa menyebabkan apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini gambar ini. Nah, ini kembali lagi ke gambar ini. Setelah tadi TDM ya, kita kan interpretasi ya. Kita interpretasi, maka kita bisa tahu apakah dia failure ya masuk toksik, biasanya resiko toksik, sukses masuk ke rentang terapeutik, atau failure juga, tapi yang subterapeutik gitu ya, di bawah MAC-nya gitu. Nah, memang TDM ini sebenarnya sangat banyak yang harus dibahas, mulai dari kapan melakukan samplingnya, berapa titik begitu ya, lalu analisis kimiawinya seperti apa, lalu pengambilannya seperti apa, metode dan sebagainya. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran bahwa penting untuk kita belajar clinical pharmacokinetic. Makanya kalau adik-adik ada yang masih di S1 gitu ya, belajarlah benar-benar pharmacokinetic, karena farmasi sangat paham betul tentang itu. Nah, farmasi harus sangat paham tentang itu, karena nanti ilmu itu bisa kita gunakan untuk kita bisa menentukan regimen paling optimal buat pasien dengan beragam kondisi pada pasien, ya. Nah, conclusion, pada negara maju, konsep one dose for all itu sudah lama sekali ditinggalkan, khususnya untuk obat yang berbahaya ya, termasuk obat indeks terapeutik tadi. Obat indeks terapeutik itu kalau misalnya kita turunkan dosisnya sedikit saja, maka dia bisa berubah begitu, profil farmakokinetiknya sangat sensitif. Para ahli kesehatan mulai mempertimbangkan regimen dosis per orang, mengingat variabilitas hayati yang sangat besar tadi, inter-individual differences. Penetapan regimen dosis individual dapat diawali dengan menggunakan dosis terapi populasi. Jadi kita bisa lakukan TDM untuk populasi dulu gitu ya, baru nanti bisa per individunya. Namun jika ternyata hasil terapi tidak seperti yang diharapkan, dapat dilakukan pengaturan dosis agar sesuai dengan individunya masing-masing gitu. Jadi ke depan harapannya ya rekan-rekan sekalian, kita bersama bisa mengarah ke punya ini sendiri, bank sendiri gitu, profil parameter farmakokinetik khusus untuk populasi Indonesia. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengaturan dosis individual adalah TDM.
TDM dilakukan dengan mengambil 2 sampel darah dan mengukur kadarnya ketika terapi berlangsung, artinya ketika pasien sedang mengkonsumsi obat tersebut. Dan penetapan parameter farmakokinetik seperti VD, clearance, dan tes tengah eliminasi. Maka dapat ditentukan regimennya untuk setiap individu. Pengalaman di negara maju sana, TDM menghasilkan capaian terapi sekaligus mengurangi adverse effect. Nah, jadi harapannya dengan kita belajar sedikit demi sedikit gitu ya tentang TDM ini, maka kita bisa harapannya adverse drug reaction itu ditekan sekali gitu ya, dan efek terapinya sangat optimal gitu. Karena memang kasus adverse effect gitu kan masih sangat banyak daripada pasien, variatif tapi pada beberapa kondisi pasien. Mungkin itu sedikit pemaparan sharing dari saya terkait dengan TDM, karena memang saya sedang juga mendalami TDM. Jadi mari bareng-bareng kita belajar bersama-sama tentang TDM ini. Saya tutup, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita buka sharing atau sesi diskusi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Olive. Silakan Mbak Olive. Ya, terima kasih Ibu Emi atas pemaparan materinya yang sangat amat informatif dan juga pemaparan materi yang amat komprehensif tadi. Terima kasih juga untuk antusias teman-teman yang beberapa di sini masih ada yang tetap menyalakan kameranya, dan mungkin selanjutnya kita akan langsung beralih ke dalam sesi Q&A, di mana mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin ada juga yang mau nanya langsung, dipersilahkan nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Dan setelah raise hand, saya bantu sebut namanya. Setelah itu mungkin yang bersangkutan bisa menyalakan mikrofonnya. Dan di sini udah masuk satu pertanyaan nih Bu, dari Kak Siti Royce dari kampus ITKes Cenut Kudus. Dia mau bertanya, katanya, mengapa interaksi farmakokinetik lebih berbahaya dibandingkan interaksi farmakodinamik? Terima kasih. Ya. Dipersilakan Boleh Ibu untuk langsung saya jawab atau ya, gimana, boleh. Mbak? Dipersilakan Ibu. Interaksi farmakokinetik lebih berbahaya dibandingkan interaksi farmakodinamik. Dari kampus ITKes Cenut Kudus. Ya. Kalau interaksi tidak bisa kita katakan mana yang lebih berbahaya ya, interaksi farmakokinetik atau dinamik. Farmakodinamik dan farmakokinetik itu kan berdasarkan mekanisme dari interaksinya. Interaksi itu kan ada dibagi berdasarkan tingkat signifikansi, ada yang berdasarkan tingkat keparahan, dan ada yang berdasarkan mekanisme. Kalau berbicara mekanisme, ya terdiri dari 2, farmakokinetik dan dinamik. Tapi kalau berbicara tingkat keparahan, itu ada major, ada moderate, and minor. Nah, kalau kita berbicara tingkat signifikansinya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kak, jadi kalau kita bicara interaksi yang berbahaya, ya pastinya gabungan dari ketiga itu ya. Atau biasanya dilihat, oh dia major, awalnya dilihat major, minor, or moderate dulu. Oh dia major. Terus kalau major, interaksinya mekanismenya gimana nih? Kok dia bisa major gitu ya? Sebentar. Kok dia bisa major? Kalau dia major, interaksinya mekanismenya bagaimana nih? Oh, farmakokinetik. Signifikansinya tuh apa yang bisa terjadi pada pasien. Nah, kalau bicara interaksi dari sisi mekanisme ya, farmakokinetik dan dinamik, kan itu 2 hal yang berbeda. Kalau dinamik kita berhubungan dengan reseptor, ikatan obat dengan reseptor. Jadi reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh itu kan sangat banyak sekali yang bertanggung jawab terhadap setiap obatnya. Nah, kalau interaksi farmakokinetik, kita kan berbicara ATME. ATME, interaksinya di bagian mana nih? Oh, di absorpsi misalnya. Oh, bagian di eliminasi. Misal saya kasih contoh, saya tutup dulu deh chatnya. Saya kasih contoh begini, misalnya obat A dengan obat B gitu ya. Obat A ini bisa berinteraksi nih ya, ternyata major tingkat keparahannya dengan obat B. Nah, interaksinya ternyata mekanismenya adalah dengan farmakokinetik. Obat A ini bisa meningkatkan metabolisme dari obat B.
Jadi dia ini bisa meningkatkan metabolisme dengan meningkatkan aktivitas dari enzim sitokrom P450 ya kan. Kalau kita bicara metabolisme, kita bicara yang namanya enzim sitokrom P450. Nah, obat A ini bisa meningkatkan aktivitas dari enzim sitokrom P450 ini sehingga obat B ini jadi makin kuat gitu ya, makin cepat gitu metabolismenya obatnya. Metabolisme itu kan proses di mana untuk mempersiapkan obat untuk bisa dieskresikan. Ya kan ya? Nah, sehingga ketika obat itu kok cepat banget metabolismenya, maka berpengaruh kepada eliminasinya akan lebih cepat. Nah, eliminasi akan lebih cepat, nah sehingga biasanya kadar obat bebasnya menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga kadang-kadang belum mencapai efek terapi yang optimal, obatnya sudah tereliminasi. Contoh lain, misalnya di distribusi gitu ya. Distribusi itu kan berhubungan dengan ikatan obat dengan protein darah. Contohnya adalah albumin. Albumin itu protein darah yang paling terkenal. Obat A dengan obat B. Obat A ini bisa menyebabkan ini namanya berkompetisi gitu loh. Jadi obat A ini malah merebut gitu ya, yang harusnya obat B ini dia terikat dengan protein darah albumin tadi untuk bisa terdistribusi sehingga dia bisa memberikan efek begitu ya. Dia tidak ada yang terikat karena direbut sama obat A tadi. Sehingga dampaknya apa? Obat B menjadi kurang kadarnya yang terikat, dia banyak sekali obat bebas di dalam darah. Bayangkan kalau obat bebas ya, obat bebas itu kan dia berputar aja di dalam darah. Tidak punya pasangan gitu ya. Semakin banyak, maka dia bisa melewati kadar minimum toksik dan dia akan berisiko toksik kalau lama-lama dia berada bebas di dalam darah. Jadi dia punya pasangan gitu loh. Nah, itu contoh beberapa interaksi farmakokinetik yang mungkin bisa berdampak pada pasien. Kalau dinamik, kenapa? Kadang-kadang dinamik itu agak sulit gitu ya. Oh, interaksinya bisa menyebabkan ikatan dengan reseptor obat A menyebabkan ikatan dengan reseptor obat B ini menjadi tidak berikatan begitu ya. Sehingga dampaknya apa nih? Nah, kadang-kadang yang bisa di monitoring memang yang interaksi farmakokinetik, tapi interaksi farmakokinetik dinamik kita tidak bisa menentukan mana yang lebih berbahaya. Masing-masing punya dampaknya masing-masing. Tergantung tingkat keparahannya apa sebenarnya, major, moderate, or minor. Jadi kalau dia dinamik tapi dia major ya juga berbahaya. Interaksi itu kan ada dua hal, potensial dan aktual. Bisa terjadi, bisa tidak. Walaupun dia major, tapi dia ternyata interaksi mekanismenya dinamik, tapi dia hanya potensial saja, maka ya cukup monitoring saja kan ya, tidak perlu ada action dari farmasi. Nah, begitu kira-kira menurut saya. Siapa tadi yang bertanya ya namanya ya? Lupa saya, Mbak Olive. Mbak Siti Rois dari ITKes Cenut Kudus. Demikian. Terima kasih, Mbak Olive. Ya, sama-sama Mbak Olive, saya langsung baca dari chat aja ya. Oh ya, boleh, Bu. gampang. Dipersilakan, Ibu. Ya, selanjutnya saya Vicky Hoirunisa dari Prodi Farmasi. Oke, izin bertanya. Pemberian obat itu kan dapat dilakukan enteral dan parenteral. Apakah ada perbedaan proses? Oh ya, pasti berbeda antara enteral dan parenteral. Sebenarnya kalau di farmakokinetik lebih dikenal dia pemberiannya intravaskular atau ekstravaskular. Kalau dia ekstravaskular, ya pemberiannya enteral tadi ya oral gitu yang paling terkenal. Kalau intravaskular itu ya parenteral, intravena dan satu hal yang sangat berbeda nyata antara intravaskular dan ekstravaskular adalah kalau di intravaskular, intravena, ketersediaan obat di dalam darah yang namanya bioavailabilitas ya itu 100%. Jadi obat itu masuk, ya semuanya masuk. Tapi kalau oral, bioavailabilitasnya tidak 100%. Ya kurang dari 100%. Karena masuknya obat lewat oral itu kan dia
ada prosesnya dulu kan ya, dari mulut terus kemana, dan dia melewati enzim-enzim apa dulu, diapakan dulu obatnya, sehingga banyak sekali yang berpengaruh, sehingga ketersediaan obat di dalam darahnya itu enggak 100% lagi. Itu salah satu contoh dari SOFSI misalnya, dan yang lain. Jadi farmakokinetiknya berbeda ya. Semoga menjawab. Lanjut, saya lanjutkan. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Dewi Nurzatusima dari Yarsi, Pontianak. Oke, wah dari kota kelahiran saya. Untuk waktu farmakokinetik itu apakah tergantung dari, ya betul, dari obat. Parameter bukan waktu farmakokinetik, mungkin profil farmakokinetik ya maksudnya ya Dewi. Profil farmakokinetik seperti misalnya volume distribusi, clearance, waktu paru eliminasi, itu semua obat berbeda. Sudah obatnya semua obat berbeda, gitu ya. Dia punya karakteristik masing-masing. Dari misalnya misalnya obat NSAID gitu ya, analgesik non-steroid sama Venamat, beda dengan natrium diklofenak. Seperti itu. Jadi dia berbeda-beda tergantung dari obatnya. Lalu tidak hanya obat, Dewi, bisa saja banyak faktor tadi kan ya, profil farmakokinetik itu dari pasien, dari obatnya. Kalau dari obatnya ya berhubungan dengan sifat fisika kimiawinya, terus berhubungan dengan sifat farmakologisnya, farmakodinamiknya juga berbeda, profil farmakokinetiknya juga berpengaruh ya. Kalau dari sisi pasiennya banyak sekali, usianya, berat badannya, jenis kelaminnya, dan yang lain. Gitu, Dewi. Lanjut. Eka ya, sama-sama. Eka Umi dari Stifar Semarang. Izin bertanya terkait pemantauan kadar obat atau TDM. Untuk cara mengukur kadarnya itu bagaimana, apa nama alatnya, dan berapa kali waktu. Ini tadi ya, saya kan nggak menjelaskan waktu samplingnya. Kalau saya harus menjelaskan waktu samplingnya, maka waktunya nggak cukup begitu ya. Tapi intinya adalah waktu sampling itu diambil supaya yang diambil itu adalah yang menggambarkan konsentrasi maksimumnya dan minimumnya. Jadi nanti dilihat kapan Cmax-nya, kapan Cmin-nya. Terus berhubungan juga ada yang setelah steady state, ada yang sesudah steady state. Nah, kan jadinya ini ya panjang gitu penjelasannya. Tapi intinya samplingnya biasanya 2 atau 3 atau 4 kali pengambilan darah begitu. Alatnya apa ya? Alatnya ada khusus ya, seperti kita mengambil darah. Nah, yang berbeda adalah instrumen untuk menganalisis sampelnya itu. Makanya biasanya kalau TDM kan nggak mungkin farmasi bekerja sendiri. Farmasi jadi tim gitu ya. Ada farmasi, ada dokternya, ada analisis laboratoriumnya, ada perawatnya. Nah, kita tidak bisa mengambil darah, yang bisa perawat. Kita dan dokter bisa berkolaborasi dalam menentukan apakah ini perlu TDM atau tidak. Kapan kita waktu samplingnya. Dan waktu sampling itu ditentukan dengan satu, karakteristik profil farmakokinetik obatnya. Ya, profil farmakokinetiknya dilihat dari parameter tadi. Terus terus kita ambil darahnya atau urinnya. Nah, terus nanti perawat yang mengambil lalu analisis laboratorium ya yang paham di bidang analisis kimiawinya yang akan membantu kita menganalisis, lalu kita baca lagi gitu ya. Kita lanjutkan, banyak nih Mbak Olive, saya jawab singkat-singkat aja nih kayaknya ya. Mbak Eka, Umi, semoga menjawab. Nama saya Adam, S1 Universitas Medika Suherman, link absen Mbak Olvi. Perkenalkan, nama saya Aziza Mega Rizky Makassar. Kenapa setiap obat memiliki dosis yang berbeda-beda? Kalau obat pasti punya dosis berbeda-beda dong. Kan sifat fisika kimianya berbeda, ya kan ya.
terus apa namanya struktur kimia juga berbeda, makanya dia dosisnya berbeda. Nah, dosis itu kan tadi dari obat dan kondisi populasinya, sehingga bisa ditetapkan dosisnya. Begitu, semoga menjawab. Akbar BHJ, gambaran farmakokinetik pada ibu hamil atau menyusui. Biasanya kalau ibu hamil menyusui, saya jawab umum saja. Biasanya farmakokinetiknya meningkat ya dari sisi volume distribusi, dari parameter farmakokinetik volume distribusi, eliminasi, waktu paruh eliminasi. Kalau menyusui juga sama. Nah, sebenarnya yang berpengaruh adalah paparannya, absorpsinya, obatnya lebih banyak pada, bukan lebih banyak, absorpsi pada ibu hamil dan menyusui itu kan nanti berpengaruh masuk ke dalam ASI, berapa persen sih yang masuk ke dalam ASI, berapa persen yang bisa terpapar ke janin. Nah, sebenarnya hubungannya ke sana. Begitu, Akbar. Oral 68% yang diserap tubuh. Oh ya, dia membantu menjawab yang di atas tadi ya, Mbak Elok Siti Nurjana. Sebenarnya nggak patokan semuanya oral 68% ya, tergantung dari obatnya seperti apa. Ada yang 70%, ada, jadi yang penting kurang dari 100, tidak 100%. Saya Rizwan dari Universitas Esa Unggul. Untuk pemakaian obat di luar tubuh, salep, skincare, dan penggunaan obat pada mata, apakah TDM perlu diterapkan? Tadi kan saya sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya TDM itu dilakukan pada sampel biologis. Jadi bisa cairan air mata pun sebenarnya kan bisa ya, bisa kita gunakan, tapi masih dalam perkembangan metode. Nah, kalau penggunaan obat-obatnya dan diagnosa serta kondisi pasiennya memenuhi untuk di TDM, ya mungkin bisa di TDM. Ya, tapi saya nggak paham kalau skincare gitu, apakah perlu di TDM? Sepertinya mungkin tidak masuk ke skala priority mungkin ya untuk TDM, Rizwan. Demikian. Oh, farmasi dari Esa Unggul, oke. Ade Haikal, apakah semua dosis obat perlu diindividualisasi? Ya. Kan tadi ya, harusnya kan dosis itu individual. Tapi untuk bisa individual, kita harus punya data populasi dulu, khusus yang ras dan suku dan ras yang sesuai dengan kita, yaitu populasi Indonesia. Begitu. Izin bertanya, Novi Artika Putri dari Stikes Ikiva. Saya sampai jam berapa ya Mbak Olive? Karena saya nggak bisa lebih dari jam 11.10. Jadi nanti kalau misalnya jawab pertanyaannya saya nggak bisa jawab semua, mohon dikumpulkan, lalu nanti di-emailkan ke saya yang di chat-chat ini ya. Untuk perkiraan berakhir dari sesi Q&A-nya kurang lebih 2-3 menit lagi, Ibu. Sudah boleh diselesaikan sesi Q&A-nya. Ya, ini ada yang raise hand juga nih kayaknya Mbak Olive. Iya Ibu, jadi kira-kira Ibu masih mau menjawab pertanyaan dari kolom chat atau mau langsung beralih ke yang raise hand Ibu, bagaimana? Sebentar, tadi saya sampai di sini, individual. Ini saya langsung ke ini aja deh, atau ini ada yang menarik nih pertanyaannya. Apotek Sehat Bu Cintan, izin bertanya, jika pasien pada malam hari sudah minum obat hipertensi amlodipin 10 ml pada jam 8, dia lupa kalau sudah minum dan minum obat lagi jam 10. Bagaimana cara menghilangkan efek obat yang double minum pada malam itu dan karena kedoublean tadi? Kalau obat itu kan harusnya diminum kan sesuai dengan jamnya ya. Kalau misalnya dia minumnya malah double seperti ini, pasti kadar obat di dalam darahnya menjadi double juga, jadi lebih meningkat. Cara menghilangkan efeknya ya tidak ada yang bisa dilakukan. Cara menghilangkan efek, cara menghilangkan kadar obatnya jadi normal lagi ya pastinya nggak bisa kita berikan apapun. Ya berarti pada jam berikutnya minumnya ya sesuaikan saja lagi, gitu, sesuai dengan jamnya. Begitu Bu Dian, ya pasti panik dan takut, tapi selama tidak terjadi efek yang signifikan gitu ya, gejala-gejala
yang lain yang dirasakan pasien, mungkin itu yang dimonitoring, Budian. Jadi dilihat apakah terjadi sesuatu gejala atau efek-efek yang tidak diinginkan atau yang tidak terjadi sebelumnya, atau bagaimana. Kalau misalnya memang terjadi, maka ya harus segera diperiksakan. Oke. Mungkin kita langsung ke yang raise hand aja ya, Kak Olive, Mbak Olive. Oke, di sini nanti di bisa sini di-email ke saya. ya di sini yang raise hand ada dari Kak Fitria Puji Handayani. Mungkin dipersilakan untuk Kak Fitria, boleh on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oh iya Kak, terima kasih. Boleh saya Fitria Puji Handayani dari STF Mahaganesa Denpasar Bali. Ya. Izin bertanya Bu. Tadi kan kita sempat membicarakan juga tentang fase farmakokinetika itu, Bu. Nah, ini kan di sini kan ada proses fase farmakokinetika itu kan berlangsung dalam tubuh mulai dari penyerapan, kemudian ada rentetannya beberapa. Nah, apakah untuk usia lanjut itu proses fase farmakokinetikanya itu tetap sama seperti itu dengan rentan usia yang misalnya seperti kita nih dari 25 dengan yang 60 itu pasti adalah gitu. Apakah dia tetap sama atau ada perbedaan? Kemudian hubungan farmakokinetiknya itu dan farmakodinamik suatu obat itu bagaimana sih, Bu? Ya. Langsung saya jawab ya Mbak Fitria Puji dari Bali. Kalau tadi kan sudah di materi kan ada ya kalau farmakokinetik itu berhubungan dengan usia. Jadi kalau usia pediatri, geriatri, lansia pastinya berbeda. Profil farmakokinetiknya pasti berbeda karena kan kalau geriatri sudah mulai ada penurunan fungsi organ begitu ya dan yang lain, maka itu berpengaruh ke profil farmakokinetik. Contohnya saja pada geriatri itu kan sudah mulai mengalami peningkatan serum kreatinin. Nah, penurunan serum kreatinin itu kan salah satu penanda gangguan fungsi ginjal. Tapi pada kondisi normal, semakin bertambahnya usia kita, maka serum kreatinin ini juga ikut meningkat, begitu. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh begitu ya, bahwa nanti akan berpengaruh ke profil farmakokinetiknya. Makanya kalau pada geriatri tidak semua sih, tapi beresiko untuk adanya penyakit kan ya, komorbid. Ya, kok jadi ada hipertensi, kok jadi ada diabetes dan yang lain. Nah, dengan adanya peningkatan usia, sudahlah dia mengalami penurunan fungsi organ, ditambah dengan adanya komorbid tadi dan kondisi lain, yaitu berpengaruh terhadap profil farmakokinetik. Sama dengan pediatri. Nah, yang anak-anak, neonatus, yang belum maksimal, belum optimal fungsi organnya, itu juga akan berpengaruh ke profil farmakokinetik. Begitu, Mbak Fitria, semoga menjawab. Ya, silakan Mbak Olive. Baik, terima kasih untuk Kak Fitria atas pertanyaannya dan juga untuk jawaban dari Ibu Emi. Terima kasih. Semoga untuk jawaban yang disampaikan Ibu Emi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fitria tadi. Bagaimana Ibu? Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11:10. Apakah Ibu masih berkenan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian atau kita akhiri saja? Mungkin satu lagi yang raise hand, ada satu nih, Pak Yusuf ya. Dipersilakan untuk Kak Yusuf untuk on mic menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Pak, jelas. Baik, terima kasih. Saya ini mahasiswa apoteker ISTN Jakarta 2020. Saya ingin bertanya Bu, yang saya lihat dari penyampaian Ibu materi tentang PDM, pemantauan darah pada obat dalam darah itu, yang saya tanyakan dari yang Ibu jelaskan itu, kalau mungkin saya simpulkan secara saya sendiri, itu secara tidak langsung itu bisa kita membantu pasien, apalagi dengan keadaan kondisi sekarang pasien penyakit degeneratif yang tinggi. Itu bisa terpantau atau terdeteksi untuk pasien-pasien dirawat di rumah sakit ataupun juga di klinik atau puskesmas. Yang saya tanyakan, apakah
ke depan ini TDM ini kan secara tidak langsung kan dilakukan oleh apoteker dalam hal ini untuk farmasi klinis. Yang ingin saya tanyakan, kalau dilihat dari penjelasan Ibu itu, apakah ini tidak bisa diterapkan di Indonesia, apakah di seluruh rumah sakit? Karena saya lihat itu secara tidak langsung kalau sudah diketahui kadar individu dosis obat itu secara langsung bisa mengurangi biaya atau pengeluaran pasien karena sudah diketahui dosis yang sebenarnya, sehingga pasien tidak bisa nanti beli obat lagi tambah obat, atau dokter sudah putuskan obat ini yang terbaik, tidak bisa nambah ini atau ini, jadi udah tahu dosisnya. Terus yang kedua, yang terakhir, kayak contoh yang tadi Ibu bilang untuk dosis obat-obat oral yang diserap sekian persen. Nah, ketika dia diserap karena ada gangguan fungsi penyakit lain patofisian seperti gangguan ginjal atau hati, sehingga obat yang sebenarnya harus dieliminasi cepat akhirnya berkurang sehingga kadar toksisnya naik atau bagaimana? Apakah itu dalam prakteknya sehari-hari setelah melakukan TDM itu, apakah itu digantikan kayak ini intravena atau parental, karena lewat oral saja dia sudah memberikan efek yang buruk, obatnya sudah mencapai kadar yang tidak diinginkan. Apakah dalam pelaksanaan lapangan itu dialihkan ke rute yang lain atau masih tetap? Itu saja Bu, sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, pertanyaannya bagus sekali. Kesimpulannya benar Pak, jadi TDM sebenarnya di Indonesia sendiri, beberapa rumah sakit besar itu sudah ada yang melakukan TDM. Jadi, tapi kita tidak bisa melakukan pada semua obat, gitu ya. Semua obat ya TDM, gitu ya, pasien satu-satu tidak. Tetapi kalau di negara maju, mereka itu sudah punya semacam database pasiennya masing-masing. Bahkan mereka punya database genetik dari misalnya saya, Pak Yusuf, gitu ya. Jadi dokter itu meresepkan obat ya sesuai dengan karakteristik farmakokinetik dan karakteristik farmakodinamik dari pasien. Kalau dilakukan di Indonesia ya harusnya bisa dilakukan di Indonesia, dan memang harapannya dengan beberapa penelitian-penelitian yang ada arahnya ke sana. Arahnya adalah dengan kita tidak lagi menggunakan dosis dari pustaka, gitu ya. Terus kita menyesuaikannya kadang-kadang kan setengah aja deh diturunkan dosisnya seperempat, gitu ya. Nah, tidak berdasarkan evidence base-nya, maka dengan kita melakukan TDM, kita nggak bisa main-main lagi dalam menghitung dosis. Dia memang sudah konsentrasinya sekian, gitu kan ya, kita hitung parameternya juga sekian, begitu, rentang terapeutiknya segini. Dari rentang terapeutik itu kita bisa hitung dosis, Pak Yusuf. Dari rentang terapeutik kita bisa hitung dosisnya berapa, intervalnya berapa, yaitu yang harus kita berikan kepada pasien. Kita nggak bisa lagi cincailah diturunin lagi deh setengah, seperempat, gitu ya, nggak bisa. Jadi dengan TDM, cuma TDM itu beratnya adalah SDM-nya tadi, ya, SDM-nya yang bisa melakukan. Terus dengan kapasitas rumah sakit, sarana dan prasarananya, dia butuh alat, butuh instrumen, begitu ya, dan pasiennya banyak. Dalih-dalihnya kadang-kadang, pasiennya banyak nih. Biasanya mulai TDM itu yang pernah saya ikuti adalah pasien ICU. Nah, seringnya di pasien-pasien ICU, pasien rawat inap, benar yang seperti tadi Pak Yusuf katakan, penyakit degeneratif ya yang sangat banyak sekali pasiennya dan bervariatif kondisi pasiennya. Nah, biasanya itu ladang yang paling bagus buat kita lakukan TDM. TDM itu bisa dimulai dengan kecil-kecilan kok. Misalnya kita ambil 1 atau 2 pasien, kita lihat responnya. Minimal kita bisa menilai respon, efek terapi, terus kita bisa lakukan 1 atau 2 kali saja mengambil sampel darah. Darah itu bisa diambil dari ujung jari, seperti kita melakukan tes kadar gula gitu loh, pakai yang biasa di apotek-apotek itu. Nah, itu pun bisa dilakukan, jadi kecil-kecilan. Terus banyak kok hasil-hasil penelitian yang metodenya seperti itu, sudah sampai ke sana. Karena tadi saya ceritakan sedang mencari kemudahan nih buat instansi rumah sakit, ya klinik, puskesmas untuk bisa melakukan TDM. Nah, itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya seputar, kalau misalnya
kondisi responnya buruk gitu ya, negatif pada pasien, terus kita TDM, apa yang harus kita lakukan? Biasanya Pak, kita nggak buru-buru ganti dulu, kita hitung dulu dosis yang sesungguhnya sesuai dengan hasil TDM. Sesudah kita hitung dosis, ternyata tadi kan oral, kita ingin ganti ke intravena. Karena profil farmakokinetiknya berbeda, pasti kita sesuaikan lagi dong dengan yang intravena. Nah, tapi dosisnya, regimen dosisnya itu harus diganti. Jadi intervalnya kah yang kita ganti atau kekuatannya yang kita ganti gitu. Rutenya mengikuti, boleh masih oral atau boleh kita ganti. Menyesuaikan dengan hasil TDM-nya kita. Nah, setelah kita sesuaikan, kita kasih lagi ke pasien. Kita monitor, responnya masih jelek nggak? Kalau masih jelek, maka kita TDM lagi, kita sesuaikan lagi. Gitu. Jadi TDM itu biasanya ya, yang dari hasil-hasil penelitian, dari beberapa instansi yang pernah melakukan, mereka 1 atau 2 kali TDM sudah memberikan respon baik pada pasien. Jadi biasanya hasilnya itu 1, pindah rute, atau dosisnya itu diturunkan kalau dia toksik. Kalau dia subterapeutik, maka dosisnya dinaikkan. Naikannya nggak pakai 2 kali deh, 3 kali nggak. Tapi kita hitung dari parameter farmakokinetik tadi. Itu perhitungannya panjang, Pak. Banyak persamaannya, banyak rumusnya, tapi bisa dihitung gitu. Kalau saya biasanya ngajarin mahasiswa, saya ajarin satu-satu hitungnya. Demikian Pak Yusuf, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Bu, ini terakhir Bu, mungkin saya tanya minta maaf. Ya. Berarti dari kesimpulan itu berarti dibutuhkan SDM atau apa? Jadi mungkin Yes. ya Betul. kami juga seandainya saya minta maaf baru tamat apoteker juga. Berarti ke depan juga bisa ada ini ya, meskipun kita baru tamat, kita ada pelatihan lagi kalau untuk menjadi yang bekerja di bidang ini Bu. Karena saya sangat tertarik sekali juga. Ya, betul Pak. Kadang saya banyak ikut pelatihan pemantauan kadar obat di dalam darah. Banyak yang melaksanakan rumah sakit, tapi memang biayanya lumayan besar. Ya, karena TDM ini praktek yang mahal gitu Pak di rumah sakit ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya pasti bisa dilakukan gitu. Mungkin Pak Yusuf bisa ini nanti jadi ininya. Apakah kalau mungkin di Jawa, saya kebetulan dari NTT. Kalau di Jawa, apakah di puskesmas rawat inap yang sudah Pratama atau itu, apakah ada mereka melakukan pemeriksaan obat dalam darah, mereka bekerja dalam rumah sakit, mengirim sampel darah, pernah nggak Bu? Udah ada, terima kasih. Kalau setahu saya di Darmais ada, pernah melakukan TDM, di RSCM, ya di rumah sakit akademik UGM. Saya kan juga belajar TDM itu dari profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya. Salah satunya di Jawa itu banyak Pak menerapkan TDM. Tapi nggak semua rumah sakit. Siloam seperti itu juga kadang-kadang ada beberapa. Karena ya tadi mahal gitu ya. Jadi masih mencari metode yang ini, tapi ya kita harus bisa itu gitu. Begitu Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mbak Olive, mungkin saya sudah harus pamit Mbak Olive. Ibu. Oke, untuk itu mungkin sesi Q&A kita pada acara hari ini berakhir. Terima kasih untuk Ibu Emi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan mohon maaf juga kepada rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang mungkin pertanyaannya belum terjawab di kesempatan kali ini. Mungkin nanti akan dijawab di lain kesempatan dan akan kita bantu follow up melalui tim kami atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat. Untuk Ibu Emi, jika Ibu mungkin memiliki kepentingan yang mendesak, dipersilakan Ibu untuk live terlebih dahulu, dan kita akan berlanjut selanjutnya akan beralih ke dalam sesi yang mungkin cukup dinanti-nanti nih sama rekan-rekan semua, yaitu kita akan beralih ke sesi games. Dimana dalam sesi games ini untuk pemenang pertama atau orang yang mendapatkan skor tertinggi nanti akan mendapatkan door prize berupa uang elektronik. Jadi mohon ditunggu sebentar, saya setting terlebih dahulu. Oke, jadi untuk sesi games kita hari ini kita akan menggunakan Kahoot. Buat kalian semua yang mau join, di kolom chat saya sudah berikan link beserta juga dengan PIN-nya.
itu nanti kalau misalkan teman-teman mau join, diklik linknya, kemudian dimasukkan PIN-nya, atau buat yang mau lebih simpelnya bisa di-scan aja barcode yang ada di layar, nanti akan secara otomatis bergabung ke dalam ruangan Kahoot ini. Mungkin saya akan berikan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit ke depan sambil menunggu kalian semua join, karena pasti kan akan memakan waktu, mungkin ada yang membuka handphonenya, atau mungkin ada yang mau, atau misalnya HP-nya agak lag atau gimana gitu. Jadi saya berikan waktu sekitar 2 sampai 3 menit sampai kalian join. Cukup banyak dari kalian yang join. Sedikit menginfokan lagi, mungkin nanti pukul 11:44 akan saya tutup untuk room Kahoot-nya. Jadi mungkin bagi yang masih mau bergabung dengan kami di dalam sesi games ini, langsung aja boleh di-scan barcode di layar atau boleh klik link di kolom chat dan juga dimasukkan PIN yang sudah tertera. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:44 menit, untuk room Kahoot ini akan saya tutup dan sesi games akan segera dimulai. Oke, di sini untuk games hari ini kita ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, nih sudah masuk 1 jawaban. Sedikit mengingatkan untuk sesi games kita kali ini, jawabannya itu dihitung juga dari kecepatan kalian menjawab. Jadi semakin cepat dan misalnya jawaban kalian tepat, itu poinnya semakin lebih besar. Seperti itu ya teman-teman semua. Udah masuk 30 jawaban di sini dari kalian semua di dalam layar saya. Masih terus bertambah. Oke, di sini banyak banget ya jawaban yang masuk, dan untuk jawaban yang betul adalah TDM. Untuk yang menjawab betul sekitar 16 orang, dan kita akan lihat kira-kira siapa yang memegang skor tertinggi. Oke, di sini posisi pertama dari skor tertinggi dipegang oleh yang bernama Ronald. Congrats untuk Ronald. Di awal-awal games ini udah memimpin, udah unggul. Tapi kita masih dapat pertanyaan lagi, yang lain jangan bersedih atau berkecil hati. Karena bisa aja kalian lebih unggul nanti di sesi terakhir ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Sudah masuk 1 jawaban. Sudah masuk 15 jawaban di saya. Masih tetap terus bertambah. Ayo. Bisa yuk. Oke, udah masuk 43 jawaban, 45. Masih menunggu. Oke, dan jawabannya di sini banyak banget ya, lebih banyak dari jawaban pertama tadi yang masuk. Dan yang menjawab betul hanya 3 orang. Jawaban yang benar adalah therapeutic range. Kita lihat siapa yang unggul di dalam jawaban soal kedua ini. Oh, yang unggul ada dari Arfian. Congrats untuk Arfian. Untuk Ronald, sepertinya dia sekarang menempati posisi kedua ya dari games kita pada hari ini. Jangan berkecil hati untuk yang lain. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga ini true or false ya. Jadi mungkin lebih gampang nih. Cepet banget teman-teman semua, udah masuk 49 jawaban. Waktunya padahal masih banyak nih ya. Sudah 61 jawaban yang masuk. Still counting. Sudah 70. Oke, di sini yang menjawab dengan benar terdapat 13 orang. Untuk jawaban yang benar itu adalah yang false ya. Jadi kita lihat di sini siapa yang unggul di pertanyaan ketiga, masih juga dipegang oleh Arfian. Untuk posisi kedua masih dipegang oleh Ronald, dan posisi ketiga dipegang oleh Yaya. Kita beralih ke pertanyaan yang keempat nih. Udah mau masuk pertanyaan yang terakhir ya. Oke, di pertanyaan yang keempat ini sudah masuk 10 jawaban dari rekan-rekan semua. Waktunya masih cukup banyak nih, tapi udah banyak banget yang jawab ya. Oke, kita lihat 60 peserta yang menjawab pertanyaan ini, dan
Untuk jawaban yang benar adalah yang hijau nih, yang semua benar, semua jawaban benar. Kita lihat siapa yang unggul di pertanyaan keempat ini. Oke, yang unggul untuk Arfian dibalap lagi sama Ronald nih ya. Untuk Yaya masih menempati posisi ketiga, dan untuk Arfian serta kawan-kawan lain mungkin jangan berkecil hati terlebih dahulu. Untuk Ronald, congratulations. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan yang apa ya, penentu nih, penentu dari games nih. Siapa yang kira-kira akan menang, dan kebetulan ini double points ya. Sudah masuk 8 jawaban di monitor saya. Still counting, sudah masuk 35 jawaban. Ayo, waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, untuk pertanyaan terakhir kita sudah berakhir. Dan jawaban yang benar di sini adalah yang berwarna hijau, yaitu yang berat badan. Kita lihat siapa yang unggul di sesi games kita pada pagi menuju siang hari ini. Di posisi ketiga ditempati oleh Rukia. Rokia ya, maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan. Posisi kedua ada Imelda, dan yang terakhir itu ditempati oleh Bella. Congrats untuk Bella. Agak sedikit berbeda ya ternyata dari pertanyaan 1 sampai dengan 4 untuk posisi yang unggul. Untuk Bella dipersilakan untuk di screenshot layarnya. Nanti saya akan konfirmasi terkait dengan nomor yang harus Kak Bella hubungi untuk mendapatkan door prize dari games hari ini. Sekali lagi congratulations untuk Kak Bella. Untuk itu berakhir sudah sesi games kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan atur setupnya terlebih dahulu untuk stop share. Mohon ditunggu. Oke, sekali lagi congrats untuk Bella atas kemenangannya di sesi games kita pada hari ini. Dan karena sesi games kita telah berakhir, ini menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu, saya mau infoin bahwa tadi kan ada beberapa dari rekan-rekan semua atau teman-teman semua yang bertanya mengenai absensi. Jadi untuk absensi di acara kita pagi hari ini tidak ada, alias ditiadakan. Dan sebagai penggantinya, kami dari tim Yapindo memberikan sertifikat untuk rekan-rekan semua. Untuk link yang saya masukkan di dalam kolom chat bisa diisi untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya nanti akan kita berikan melalui email rekan-rekan sekalian yang terdaftar. Dan sedikit info juga bahwa penerimaan sertifikat ini mohon ditunggu 2 kali 24 jam ke depan. Jadi misalkan ada teman-teman yang baru mengisi link sertifikatnya, terus 5 menit kemudian mungkin merasa kayak, oh belum dapat nih sertifikatnya, itu kita masih proses ya, masih dalam tahapan proses, jadi mohon ditunggu sampai dengan 2 kali 24 jam ke depan. Seperti itu teman-teman semuanya, acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita tadi, walaupun sudah live ya, saya mengucapkan terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini, sudah mendengarkan materinya juga dari awal sampai habis, sudah berpartisipasi secara aktif di dalam kolom chat maupun secara langsung tadi untuk bertanya kepada narasumber kita. Dan untuk menutup jalannya webinar kita pada pagi hari ini, sedikit pantun dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.